Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Kedua-belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusakannya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya Raja berkata, "Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup." Banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. "Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti?" Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. "Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal." Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun. "Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah." Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. "Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu." Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu.
Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda. 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu, untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini, putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. Oh, seseorang menginjak gaunku. Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya. Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya. Seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh. Oh, berhentilah bermimpi. Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini. Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya. Sudahlah, jangan bicara ngawur. Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar.
Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua-belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya.